Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang justice kolaborator dan saya akan coba memberikan contohnya itu seperti apa terkait justice kolaborator. Justice kolaborator ini merupakan kerjasama antara seorang pelaku kejahatan dengan APH, aparat penegak hukum, untuk mengungkap sebuah tabir hitam. Nah, di sini tadi seorang pelaku diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan seorang APH, aparat penegak hukum, untuk membuka kejahatan tertentu. Di mana kejahatan di sini yang memang terorganisir dan membuat dampak atau akibat yang memang sedemikian rupa, sangat terorganisirnya. Nah, kawan-kawan, di dalam justice kolaborator sendiri, kenapa seorang ini mau menjadi justice kolaborator? Karena tadi ketika dia tidak mau mengungkapkan keterangan-keterangan yang ada kepada APH, aparat penegak hukum, tidak mau menyampaikan bukti-bukti, keterangan dan seterusnya, maka dia akan dihukum berat seperti itu. Makanya ada justice kolaborator untuk bisa mengungkapkan sebuah kejahatan atau tindak pidana atau tabir hitam kepada APH. Nah, ketika itu nanti seorang pelaku tersebut ini akan dilindungi terkait keterangan-keterangan yang akan diberikannya seperti itu. Dan yang pasti kawan-kawan, hukuman seorang pelaku tersebut ini akan dikurangi seperti itu. Jadi dia tidak akan menanggung perbuatan tersebut itu secara penuh. Nah, tadi kawan-kawan saya sampaikan di sini ada yang disebut dengan tindak pidana tertentu. Yang pertama misalkan korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana yang terorganisir lainnya. Misalkan nih ada potret terkait 340. Di situ pasal pembunuhan berencana. Nah, tadi namanya pembunuhan berencana memang sudah direncanakan matang seperti itu. Bagaimana cara mengeksekusinya, bagaimana cara menghabisinya. Nah, jadi seorang tersebut pelaku kejahatan tersebut ini sudah merencanakan. Misalkan seorang tersebut mau nih jadi justice kolaborator maka dia harus mengungkap tabir tersebut, tabir kegelapan tersebut, perbuatan tersebut. Misalkan tadi dia ini hanya disuruh untuk melakukan kejahatan tersebut. Di belakang dia melakukan kejahatan tersebut ini ada aktor-aktor. Nah, ketika dia bisa mengungkapkan tersebut, ketika dia bisa memberikan keterangan bukti di atas sumpah yang pastinya kepada APH, maka tadi dia akan dilindungi, dia akan mendapatkan misalkan remisi seperti narapidana lainnya seperti itu. Nah, tadi jadi justice kolaborator ini seorang saksi pelaku kejahatan yang bekerja sama membantu APH, aparat penegak hukum, untuk membuka tabir kejahatan. Misalkan tadi pembunuhan berencana, dia mau memberikan keterangan-keterangan bahwa aktornya si A, B, C. Nah, dia ini seorang tadi yang mengeksekusi atas perintah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu boleh saja seorang menjadi justice kolaborator Atau tadi terkait masalah korupsi. Kadang-kadang korupsi juga tadi potretnya di sini nggak hanya 1-2 orang tapi berjamaah seperti itu. Nah, ketika ada orang yang memang ditahan, ditetapkan menjadi tersangka akibat tindak pidana korupsi tersebut, penyidik pasti akan mencari tahu. Nah, bagaimana seorang itu melakukan kejahatannya, terus apa saja yang dirugikan dan seterusnya. Ketika dia memang tadi di sini tidak bersalah atau misalkan dijadikan kambing hitam saja, maka boleh seseorang tersebut untuk menjadi justice kolaborator. Di sini membantu kepada APH, aparat penegak hukum, untuk membuka siapa-siapa dalang-dalang, siapa-siapa aktor-aktor, siapa-siapa yang merumuskan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Nah, itu misalkan terorisme atau korupsi tadi. Kalau terorisme tadi mau dia membuka misalkan di sini terkait paham-paham radikal, siapa-siapa yang menjadi tokoh inti, siapa yang di sini menjadi donatur dan seterusnya. Misalkan potret narkotika.
ternyata dia ini tadi hanya disuruh, bukan bandar. Dia bisa membuka di sini bandar-bandar besar, siapa-siapa aja, aliran dananya itu dari mana, terus tadi narkotika ini menyebar atau didistribusikan ini kemana saja, dia bisa menjelaskan. Nah, itu yang disebut justice kolaborator, ya kan. Terus juga misalkan pencucian uang, TPPU, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang. Nah, ini sering banyak juga potretnya terkait perdagangan orang. Anak kecil, anak di bawah umur, ya kan. Terus remaja-remaja yang dieksploitasi, dijadikan budak seks misalkan, dijual sama tadi maminya, ya kan, sama manajernya dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali potret-potret seperti itu. Ketika seorang tersebut, ya kan, pelaku tersebut tertangkap, ketika dia mau bercerita, mau membantu membuka terkait tindak pidana tersebut, maka tadi dia akan dilindungi oleh undang-undang. Terus juga tadi hukumannya akan dikurangi. Ada di sini misalkan alasan pemaaf dia peringan, terus alasan pembenar dia dan seterusnya. Nah, itu kawan-kawan terkait masalah justice kolaborator, ya. Terus juga ternyata kawan-kawan di dalam SEMA, ya, surat edaran Mahkamah Agung ini dibuat juga, dituangkan juga di SEMA nomor 4 tahun 2011, ya kan, tentang justice kolaborator ini sendiri, di mana seseorang dapat dikategorikan sebagai justice kolaborator jika yang pertama merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Nah, artinya tadi memang yang dijadikan seorang justice kolaborator ini tadi pelaku kejahatan tersebut, dia yang melakukannya. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang melakukan kejahatan tertentu tadi yang saya sebutkan bisa apa saja, ya kan, korupsi, narkotika, pembunuhan berencana, ya kan, perdagangan orang dan lain-lainnya. Memang di sini yang terorganisir, memang yang di sini memiliki ancaman yang sangat luas seperti itu. Yang kedua, mengakui kejahatan yang dilakukannya. Jadi seorang pelaku atau tersangka tersebut memang mengakui dia yang melakukan, dia yang berbuat dan seterusnya seperti itu. Yang ketiga, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Nah, tadi tanda kutip justice kolaborator di sini tadi dia menceritakan terkait masalah tindak pidana tersebut, tetapi dia bukan seorang pelaku utama. Hanya di sini dia diminta, disuruh, ditekan, ya kan. Kalau misalkan dia tidak melakukan, maka dia sendiri yang akan dibunuh misalkan, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan keringanan hukuman, maka dia harus bekerja sama tadi dengan APH, aparat penegak hukum, baik kepolisian, ya kan, kejaksaan, seperti itu, untuk menguraikan perkaranya, bisa menelisik, ya kan, sampai ke akar rumputnya seperti itu. Bagaimana tindak pidana ini bisa tadi terlaksana, siapa-siapa saja dan seterusnya. Terus yang keempat, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Nah, tadi justice kolaborator, ketika dia diperiksa nanti tadi dia akan dituntut, terus di peradilan dia akan memberikan keterangan-keterangannya yang telah diberikan kepada penyidik dan penuntut umum, seperti itu. Terus juga seorang justice kolaborator, ya, atau seorang pelaku kejahatan tadi ini harus berani menjelaskan di meja hijau terkait keterangan-keterangannya. Karena apa? Seorang justice kolaborator tadi, pelaku kejahatan tadi ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak perlu takut, nggak usah takut, seperti itu. Terus justice kolaborator sendiri atau saksi pelaku yang bekerja sama ini berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan. Nah, mendapatkan reward juga tadi seorang justice kolaborator. Jadi kawan-kawan, justice kolaborator yaitu seorang pelaku kejahatan di sini yang berani mengungkapkan terkait tindak pidana atau kejahatan tersebut kepada APH, aparat penegak hukum. Dia berani menguraikan bahwa ada orang besar, ada aktor utama di balik kejadian ini, bukan dia sendiri yang melakukannya, seperti itu. Nah, itu kawan-kawan terkait masalah justice kolaborator. Terus juga
Tadi saya sampaikan ada penghargaan. Nah, penghargaannya tadi yang dimaksud di sini yaitu keringanan tuntutan hukuman, pemberian remisi, tambahan dan hak narapidana lain dan lain sebagainya sesuai itu ketentuan yang berlaku. Artinya tadi seorang yang menjadi justice kolaborator ini mendapatkan reward penghargaan, ya kan? Tadi dia bisa mendapatkan remisi, tuntutannya tidak setinggi, ya kan, aktor utamanya. Terus juga tadi ketika di dalam proses penegakan hukum, ya kan, sampai dengan eksekusi, dia mendapatkan keringanan-keringanan. Nah, itu yang disebut dengan justice kolaborator, ya kawan-kawan. Orang yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membuka tabir gelap terkait peristiwa pidana atau kejahatan. Mungkin ini saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.